bertemu lagi dengan Miss Pinky the Seahorse. Gimana nih kabarnya minggu ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap dong ya, angkat jempolnya kalau sudah siap. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Miss Big the Blue Whale, hari ini tentang apa ya? Tentang siapa ya? Nanti kita mau dengerin sama-sama ya cerita dari Miss Big the Blue Whale. Adik-adik duduk yang rapi. Jangan lupa minum dan perutnya harus kenyang dulu. Oke? Sebelum mendengarkan cerita dari Miss Big the Blue Whale, kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 78 ayat 72. Mazmur 78 ayat 72 yang berbunyi, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sekali lagi ya, Mazmur 78 ayat 72.
Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Halo adik-adik semua, adik-adik Impact Kids yang Miss Big kasihi dan Miss Big sayangi. Apa kabar semuanya? Di minggu ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan. Sebenarnya kan kita sudah belajar dari minggu-minggu sebelumnya. Dari Miss Pinky the Seahorse sama Miss Big the Blue Whale juga belajar tentang kepemimpinan. Nah, minggu ini kita masih tetap belajar tentang minggu kepemimpinan di minggu terakhir. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami telah belajar kepemimpinan Tuhan dari minggu pertama sampai minggu akhir di bulan Juni ini ya Bapak. Dan kami mau belajar tentang sosok pemimpin yang paling hebat di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau menjadi contoh seperti dia Tuhan yang paling hebat di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan supaya kami siap mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu boleh tertabur di dalam hati yang subur dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Adik-adik, minggu ini Miss Big mau bahas mengenai sosok pemimpin yang paling hebat di dalam kehidupan kita. Siapa namanya? Dan cuma satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang sangat hebat. Jesus is a great leader. Dia adalah contoh pemimpin yang paling ulung atau yang paling pertama di dalam semua Alkitab, di dalam semua cerita-cerita Alkitab. Sebelumnya kita mau baca dulu dari Mazmur 78 ayat yang ke-72. Sama-sama yuk kita baca Mazmur 78 ayat yang ke-72. Ikutin Miss Big ya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang hebat. Adik-adik kita tuh udah belajar kan kepemimpinan dari berbagai tokoh Alkitab. Ada Yusuf dengan teladannya, lalu juga dengan Yosua dengan kebijaksanaannya. Kita juga sudah belajar sama Miss Pinky the Seahorse waktu itu tentang karakter-karakter pemimpin yang ada di dalam kehidupan yang sesuai dengan Allah. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang karakter pemimpin yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Apa aja sih karakter pemimpin yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Sebagai seorang pemimpin yang hebat, Tuhan Yesus adalah pemimpin yang penuh dengan kasih. Ia juga pemimpin yang berani dan menjadi teladan buat murid-muridnya adik-adik. Dan juga dia adalah seorang pemimpin yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri atau selfless leader. Tuhan Yesus itu seorang pemimpin yang penuh dengan kasih tadi yang pertama. Dari mana kita tahu? Ingat, sewaktu 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang tertidur pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di malam sebelum ia disalibkan, ingat gak adik-adik? Berapa kali dia tertidur? Coba Miss Big mau dengar? Yes, benar banget. Mereka tertidur sebanyak 2 kali. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu juga ada kejadian saat Petrus menyangkalnya sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus. Dan bahkan, yang lebih parahnya lagi nih adik-adik, ada muridnya yang mengkhianatinya. Siapa muridnya yang mengkhianatinya adik-adik? Benar banget, ada Yudas Iskariot yang menjual dirinya sebelum ia disalibkan. Tapi apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus membenci Yudas? Tidak sama sekali. Ia malah mengasihi Yudas dan mengampuni Yudas Iskariot. Seorang pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang penuh dengan kasih. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik, dia selalu mengasihi murid-muridnya. Kita harus penuh dengan kasih. Lalu, apalagi sih karakter pemimpin yang dimiliki sama Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari? Tadi kan ada pemimpin yang penuh dengan kasih. Lalu yang kedua sekarang, ia adalah pemimpin yang pemberani. Kita sama-sama ulang.
Ia adalah pemimpin yang pemberani. Betul banget adik-adik, Tuhan Yesus nggak pernah takut. Padahal ada begitu banyak ketakutan yang sebenarnya bisa menghampiri dia. Oleh apapun dia tidak pernah takut, sekalipun pada waktu ia disalibkan. Dan pada saat ia dicobai oleh si iblis di padang gurun. Sebentar Miss Bik akan bacakan ya, kita mau sama-sama baca Alkitab ya. Dari Matius 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Ini merupakan cerita tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Mari kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, ayat yang ke-6, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-7, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu di ayat yang ke-8, sekali lagi iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus nggak mengikuti apa yang diperintahkan oleh si iblis, si bapa pendusta. Dan dia, Tuhan Yesus, tetap melakukan hal yang benar. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia adalah anak Allah. Kalau anak Allah tidak akan mengikuti apa yang jadi keinginan si iblis, si bapa pendusta itu. Iblis bukanlah bapa di surga yang harus diikuti perintahnya oleh Tuhan Yesus. Nah, seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang selalu berani melakukan kebenaran dalam hidupnya. Berani membuat keputusan yang benar dalam kehidupannya, tidak melakukan hal yang salah. Adik-adik, selain penuh dengan kasih, dia juga pemimpin yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bahkan manusia ya, belajar dari teladannya dalam bertanggung jawab. Kamu pernah bayangin gak? Coba sama-sama Miss Big bayangin. Kalau saja Tuhan Yesus menolak tanggung jawabnya pada saat ia ingin disalibkan, kita umat manusia pasti tidak akan memiliki keselamatan. Tuhan Yesus bahkan rela mati di kayu salib untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang anak Allah. Seorang pemimpin yang hebat adalah ia yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab. Nah, adik-adik, bulan lalu kita udah belajar mengenai nilai tanggung jawab, bukan? Apakah adik-adik sudah mempraktekkan nilai tanggung jawab dari tema kita yang bulan lalu? Kalau belum, ayo sama-sama kita praktekin. Terus mencoba untuk jadi anak yang bertanggung jawab. Dari hal terkecil aja terlebih dahulu. Apa sih contoh hal-hal terkecil? Kerjain PR, rapihkan tempat tidur, dan juga jangan lupa bantu mama papa ya. Itu tanggung jawab yang terkecil. Nah, terakhir nih adik-adik. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin yang sangat baik hati, yang penuh dengan kasih, pemimpin yang berani, dan pemimpin yang memberi teladan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kehidupan manusia. Yang terakhir, kita harus belajar menjadi pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 dibilang gini, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."
Yes, benar banget. Ia adalah gembala yang baik untuk kehidupan kita semua, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk papa mama, untuk kakek nenek, untuk Miss Big, untuk Miss Pinky, untuk semua umat manusia. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan kita semua, umat manusia. Ia rela berkorban, bahkan disiksa, dihina, diludahi, dan disalibkan. Supaya kita semua umat manusia bisa bebas dari belenggu dosa. Nah, kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, artinya siapkah kamu untuk menjadi pemimpin yang rela berkorban? Sama seperti Tuhan Yesus, siapkah kamu jadi pemimpin yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah egois, yang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri? Siapkah kamu untuk menjadi teladan? Nah, adik-adik, Miss Big berdoa supaya semua dari kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin yang punya karakter seperti Kristus, yaitu yang penuh dengan kasih, yaitu yang berani melawan ketidakbenaran, berani melawan si iblis, dan menjadi teladan dalam kehidupannya, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami untuk menjadi contoh pemimpin yang sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau belajar untuk punya karakter pemimpin yang ada di dalam Kristus, pemimpin yang penuh dengan kasih. Ajari kami Tuhan untuk jadi anak yang penuh dengan kasih dalam hal terkecil terlebih dahulu. Kami belajar untuk mengasihi orang tua kami, belajar untuk mengasihi teman-teman kami, belajar untuk mengasihi saudara-saudara kami atau adik kakak kami sendiri ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk jadi teladan yang baik Tuhan, untuk jadi pemimpin yang berani Tuhan, apalagi terhadap dosa Tuhan. Kami mau katakan tidak terhadap dosa. Kami berani Tuhan untuk melawan perintah dari si iblis dan kami tidak tunduk pada perintahnya iblis ya Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami belajar untuk menjadi selfless leader. Kami belajar Tuhan untuk tidak egois dari hal-hal terkecil terlebih dahulu Tuhan. Untuk menjadi seseorang yang memikirkan orang lain. Memikirkan orang tua kami, adik kami, teman kami, guru kami, pada siapapun Tuhan. Kami mau punya hidup yang selfless sama seperti Tuhan Yesus. Kami sebentar Tuhan mau belajar di kelas Zoom, biarlah Tuhan pimpin segala aktivitas maupun juga kakak-kakak yang ada di kelas Zoom ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam membagikan firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dan menjadi subur di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Dadah. Aku dipersiapkan untuk masa depan. Mulai dari sekarang, yang baik lakukan.
Nah, adik-adik sudah belajar bukan dari Miss Big Double Well tentang Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemimpin yang terbaik. Nah, adik-adik, nanti di kelas Zoom akan belajar lebih banyak lagi ya bersama kakak-kakak di kelas. Oke adik-adik, sekian dulu dari Miss Pinky the Seahorse. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.